Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Cair melihat ke atas, rambutnya yang panjang berkibar. Di belakang kepalanya, sabit Dewa Kematian membuat gerakan menebas di langit yang kosong. Tiba-tiba, cahaya abu-abu berkilau menyebar dan memenuhi langit seperti air mata. Saat tiba-tiba menjadi redup, niat membunuh yang sangat jahat menyelimuti seluruh pasukan iblis. Di mana-mana cahaya abu-abu itu melintas di langit, celah lebar terbentang. Di celah hitam itu, bintik-bintik cahaya hitam dihasilkan, membawa niat membunuh yang sangat dingin. Di punggung Cair muncul siluet virtual tinggi, memanjang lebih dari ratusan meter dan membawa sabit raksasa serupa. Dari kelihatannya, itu tampak seperti versi Cair yang diperbesar, hanya berbeda dalam bentuk abu-abu dan ilusinya. Kebocoran roh pembunuh yang sama memiliki efek yang sama sekali berbeda pada Exorcist Mountain Pass. Semua prajurit di sini hanya merasakan semburan roh pembunuh secara instan menenggelamkan mereka, menyebabkan niat membunuh mereka meningkat secara subliminal. Di hati mereka, perang telah menjadi misi paling suci mereka, yang memberi mereka energi untuk menghadapi musuh apapun. Alam pembantaian, salah satu teknik keturunan Dewa Cair. Efeknya tidak terkait dengan kultivasinya sendiri, karena kemampuannya yang luar biasa sepenuhnya berasal dari keturunan dewa. Tentu saja, karena kultivasi Cair yang tidak mencukupi, tidak mungkin untuk memperluas Slaughter's Realm ke skala yang terlalu besar. Namun dalam fokus saat ini pada pertempuran jarak dekat, mempertahankan kemampuan ini sudah cukup untuk memberikan dukungan kepada Exorcist Mountain Pass. Slaughter's Realm sangat mengurangi momentum musuh karena roh pembunuh yang menakutkan menyebar di barisan mereka. Ketakutan mulai muncul di dalam iblis, sangat menurunkan kekuatan bertarung mereka, sementara semangat pembunuh sekutu memiliki peningkatan global. Munculnya semangat pembunuh mereka memungkinkan mereka untuk menggunakan 120% dari kekuatan normal mereka, sementara menjadi tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal. Ini adalah pertama kalinya Cair mencoba menggunakan ranah ini. Dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama, dan tidak menggunakannya secara nyata sampai sekarang, karena kurang percaya diri. Sebelum kehilangan ingatannya, ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kembalinya Long Hao Shen tidak hanya membawa kegembiraannya, tetapi juga memberi sekutu seseorang untuk diandalkan. Setelah stabilitas itu diperoleh, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia berhasil melepaskan kekuatan dari keturunan dewanya. Karena pengaruh dari Slaughter's Realm, para prajurit dari Exorcist Mountain Pass segera mendapatkan momentum, dan para demon yang bergegas terpaksa mundur. Di mata mereka, 6 pilar dewa iblis yang jauh hanya berfungsi sebagai lampu, dan tidak mempengaruhi moral mereka lagi. Sebaliknya, dari efek Slaughter's Realm, serangan iblis tiba-tiba melambat, menyebabkan mereka menunjukkan reaksi lamban. Kultivasi yang lebih rendah, semakin besar efek dari alam ini, dan tentu saja, kekuatan dewa pilihan yang sangat cocok dengan alat surgawi mereka yang terkait bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik pada tingkat kultivasi yang sama, belum lagi tingkat yang lebih rendah. Keturunan Dewa Cair saja memberikan dorongan baru untuk tentara mereka ditekan, tapi di sisi lain, Long Hao Shen belum menunjukkan gerakan. Energi spiritualnya belum selesai mengalir, dan Star Domain Star King juga masih berlangsung. Setiap esensi cahaya yang diserap akan dipasok ke Long Hao Shen, dan seperti itu, jumlah energi spiritual dataran tinggi spiritual Long Hao Shen yang telah dituangkan ke dalam perisai menjadi mendekati 100.000. Kecepatan menuangkannya belum menunjukkan jejak melambat. Bagaimana dengan kekuatan simpulan Long Hao Shen? Dia adalah orang pilihan dewa, yang mendapat manfaat dari efek hujan suci, membuat afinitas cahayanya semakin besar. Oleh karena itu, semua elemen cahaya yang ada di sini akan sangat tertarik padanya. Peralatan kuat tingkat epik yang disebut Golden Foundation Armor memberinya dorongan yang kuat juga, dan dia memiliki domain Star King yang bisa dibandingkan dengan mantra terlarang. Meskipun budidaya Long Hao Shen tidak bisa naik ke tingkat yang fenomenal dalam rentang waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya membuat lompatan kualitatif. Dan seluruh kekuatan bertarung ini, dalam mode dataran tinggi spiritual, dipasok ke Divine Snail Shield of Sun and Moon miliknya. Setelah dengan perisai ini untuk waktu yang lama sudah,
Long Haoshen bisa merasakan bahwa setiap kali dia menggunakannya, tingkat kesepakatan di antara mereka akan naik sedikit. Selama ini, dia bisa merasakan bahwa kendalinya atas itu tumbuh. Saat ini, meskipun dia masih belum mengaktifkan Divine Snail Shield, dia samar-samar merasakan bahwa itu mengumpulkan kekuatan, dan sekarang bisa meletus kapan saja. Letusan ini mengharuskannya untuk menyediakan pasokan energi dataran tinggi spiritual tanpa gangguan. Tatapan Long Haoshen ini ditujukan ke arah cakrawala, di mana sinar matahari secara bertahap naik. Fajar hampir berakhir, dan sinar matahari akan menyinari bumi. Mungkinkah siput surgawi matahari dan bulan benar-benar terbangun tepat waktu? Pada kenyataannya, perkiraan Long Haoshen tentang kemampuan Divine Snail Shield akurat. Nyanyian Divine Snail Shield of Sun and Moon sebenarnya adalah pesan untuk memberitahunya bahwa untuk melepaskan sebagian besar kekuatan Divine Snail Shield, itu harus digunakan saat fajar atau senja. Tapi budidaya Long Haoshen saat ini masih terlalu rendah untuk itu, terlalu rendah. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dan seberapa banyak bantuan yang diberikan Star King, dia masih belum berhasil mencapainya sebelum fajar berlalu. 6 Dewa Iblis besar masih mengambang di belakang, terbungkus dalam pilar Dewa Iblis mereka sendiri, dan Dewa Setan Emo Sitri dengan dingin menatap benteng yang jauh, menunjukkan ekspresi yang sama, tetapi diam-diam terkejut. Roh pembunuh yang kuat yang dihasilkan Cair menghasilkan kepanikan jauh di dalam dirinya. Dengan tingkat kultivasi Cair, Sitri secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah teknik keturunan dewa, meminjam dari kekuatan dewa untuk mencapai kekuatan yang luar biasa. Tapi sampai hari ini, Exorcist Mountain Pass belum pernah menunjukkan pemandangan seperti itu. Finn, apakah itu manusia yang kamu coba bunuh bersama Alocer? Sitri mengarahkan Cair ke Dewa Iblis tak terlihat di dekatnya. Finn mengangguk padanya, itu dia. Tapi kekuatannya sepertinya jauh lebih besar. Sitri mendengus, itu bukan kekuatannya, tapi kekuatan yang dia pinjam dari dewa. Yang dipilih dewa, sepertinya dia mungkin gadis manusia yang disebutkan putra mahkota kita. Jadi kuil assassin adalah tempat dia melarikan diri. Finn melanjutkan dengan nada serius, itu adalah ksatria yang datang begitu tiba-tiba hari itu, menghalangi jalan kembalinya Alocer dan memblokir seranganku. Saya melihatnya sebagai lawan yang lebih berbahaya. Jika bukan karena dia, Alocer tidak akan mati. Apa yang dia rencanakan kali ini? Sitri menyipitkan matanya, tidak peduli apa yang dia rencanakan, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Alocer dan Sir akan dimakamkan di sampingnya. Dia juga sumber mantra terlarang hari itu, tapi tidakkah kamu merasa aneh? Meskipun budidaya manusia ini belum mencapai apa yang disebut langkah ke-9, itu masih berarti dia mencapai setidaknya 100.000. Kenapa dia bisa menggunakan mantra terlarang? Finn menjawab, manusia ini mungkin memiliki beberapa peralatan khusus. Dia mengenakan armor yayasan emas milik kuil ksatria. Dorongan yang diberikan oleh armor ini sangat besar, dan perisai yang dia gunakan hari itu untuk melawanku juga sangat kuat. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia bisa menghentikan banyak serangan dariku. Sitri dengan dingin berkomentar, jadi manusia ini percaya bahwa hanya mereka yang bisa menggunakan mantra terlarang. Kalian memberikan perlindungan untukku, aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan sejati ras iblis kita. Sambil mengatakan itu, tubuh Sitri perlahan naik lebih tinggi, saat 5 dewa iblis lainnya berkumpul di sampingnya. 6 pilar dewa iblis berkumpul dalam bentuk bunga yang mekar, dengan 5 dewa iblis lainnya di luar, mengelilingi dan melindungi Sitri Dewa Setan Emo. Sitri perlahan mengangkat tangannya, dan pilar dewa iblisnya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah muda mencolok. Melihat kecemerlangan merah muda ini memberikan perasaan manis dan sentimental, seolah-olah seseorang akan merebut sesuatu dari hatimu. Perasaan gatal ini hampir tidak tertahankan. Sitri mengenakan rok merah muda panjang, dan rambut dan matanya yang merah jambu, serta sosoknya yang berapi-api, sangat memikat. Dengan lembut melantunkan, dia mulai melepaskan lingkaran cahaya merah muda. Sekarang, sebagai Dewa Iblis peringkat 12, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Mantranya baru saja dimulai, namun kekuatan mantra terlarangnya sudah terlihat.
Lingkaran ungu yang keluar dari tubuhnya mengembun secara bertahap di langit, membentuk sosok raksasa yang 10 kali lipat lebih tinggi dari yang ada di belakang Chair. Saat lingkaran ungu meningkat, bentuk sosok ini menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Yang mengejutkan, sosok ini milik Dewa Iblis Emo sendiri, versi Sitri yang jauh lebih besar. Pesonanya sepenuhnya direplikasi oleh sosok raksasa ini, dan tumbuh lebih jauh. Bahkan kecemerlangan 6 pilar Dewa Iblis mulai terlihat lebih redup karena sosok ini. Pada pemandangan ini, bahkan Slater Realm mulai kehilangan keampuhannya. Semua prajurit manusia mulai merasa panik, karena angka ini benar-benar terlalu besar, sampai-sampai untuk menghindari melihatnya sudah tidak mungkin. Kecantikan Sitri memiliki pesona yang tak terbatas, menyebabkan siapapun tersesat dalam pikiran liar dan fantasi. Sosok sempurna ini menyebabkan semua pria memiliki fantasi. Rok merah muda panjang yang membentuk pakaian kecil yang dia kenakan sedikit bergoyang. Saat sosoknya menjadi lebih jelas, napas para prajurit manusia jelas menjadi lebih hingar-bingar. Manusia mulai tersesat dalam keinginan paling primitif mereka, dan senjata di tangan mereka kehilangan kecepatan. Setan yang awalnya benar-benar tertekan segera bangkit, dan pertempuran di sekitar benteng menjadi sangat putus asa. Awalnya terfokus pada memerintah, ekspresi Seng Lingxin berubah total saat menyadari sosok besar itu, kehilangan suaranya, Dewa Iblis Emo Sitri. Dia menggunakan mantra terlarang. Lan Yanyu berdiri di samping suaminya, mantra terlarang macam apa itu? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Tanggapan Seng Lingxin sangat serius. Sitri dikenal sebagai Dewa Iblis Emo karena dia adalah penguasa dalam semua jenis iblis. Mantra terlarangnya mungkin bukan serangan langsung, tapi itu jauh lebih menakutkan daripada serangan langsung. Itu dapat membangkitkan keinginan kita yang paling primitif, bahkan pada tingkat kultivasi saya mulai tidak dapat berpikir jernih, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang para prajurit. Lan Yanyu menjadi cemas, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk mengganggunya? Seng Lingxin tersenyum pahit, apakah kamu tidak melihat 5 dewa iblis lainnya mengelilinginya? 6 pilar mereka juga telah mengumpulkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin untuk mengganggu itu? Kita hanya bisa menyerahkannya pada kakek dan yang lainnya. Lan Yanyu mengerutkan alisnya, bagaimana jika kamu tidak melihatnya? Seng Lingxin menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Ini masih ujung dari mantra terlarang. Dan pada tingkat kultivasi Sitri, jika mengalihkan pandanganmu darinya sudah cukup untuk menghilangkan kekuatan mantra terlarangnya, bagaimana dia bisa berada di peringkat ke-12 di antara para dewa iblis? Lan Yanyu kemudian bertanya dengan bingung, tapi bagaimana bisa aku tidak merasakan apa-apa darinya? Wanita harus kebal terhadap mantra terlarangnya. Tapi tentara kita adalah laki-laki. Mencapai titik ini, tatapannya tanpa sadar bergeser ke Chair di udara, lalu ke Long Hao Shen yang masih tanpa bergerak melepaskan lingkaran cahaya kemasan. Seng Lingxin samar-samar merasa bahwa pertempuran ini akan berhubungan dengan hidup atau mati dari Exorcist Mountain Pass. Jika terjadi kesalahan, Exorcist Mountain Pass mungkin akan punah dari dunia ini. Dan pada saat itu, tidak mungkin kuil assassin bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dia sekarang mempertimbangkan apakah akan menutupi retret Long Hao Shen dan putrinya untuk melestarikan setidaknya sedikit garis keturunan kuil assassin. Sebagai ayahnya, dia akhirnya mulai menunjukkan perasaan pribadinya. Long Hao Shen juga melihat mantra terlarang yang dilepaskan oleh Emo Demon God Sitri. Itu segera mengejutkannya. Efek padanya berbeda dari Seng Lingxin saat dia berada di dalam Star Domain, dan mendapat bantuan dari esensi cahaya yang meluap serta kekuatan mentalnya yang kuat, yang membuat persepsinya mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia menemukan bahwa mantra terlarang Sitri seperti proyeksi. Penggunaan mantra terlarang ini hanya untuk menghasilkan gelombang spasial khusus untuk memproyeksikan sosoknya di samping benteng Exorcist Mountain Pass. Dengan kata lain, iblis di bawah tidak akan bisa melihat, kecuali mereka mencapai benteng. Jika tidak, mereka tidak akan terpengaruh oleh mantra terlarangnya. Long Hao Shen sekarang tidak lebih dari seorang penonton, mengawasi dengan jelas situasi yang membingungkan ini. Dia menemukan bahwa setelah Sitri mulai menggunakan mantra terlarang ini,
serangan pasukan iblis menjadi lebih lambat. Hanya iblis berbilah ganda yang masih bergegas maju dengan semua mereka, sementara iblis kelas menengah dan tinggi lainnya jelas melambat. Hanya saja karena iblis berbilah ganda tak henti-hentinya mengerumuni dinding benteng, perubahan ini tidak terlalu terlihat. Long Hao Shen segera sampai pada kesimpulan bahwa mantra terlarang Emo Demon God juga efektif melawan setan. Tepat pada saat ini, neraka yang mengamuk tiba-tiba muncul dari jauh, dari kam iblis. Api yang luas naik, dan menyalakan setidaknya sepertiga dari kam iblis, naik dan menyebar dengan cepat. Faktanya, kepala kuil assassin, Heroic Assassin Seng Yue, telah memerintahkan pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin untuk diam-diam meninggalkan Exorcist Mountain Pass. Dipengaruhi oleh pendapat Long Hao Shen dan hasil luar biasa yang dicapai selama serangan malam itu, Seng Yue benar-benar menyadari apa yang harus mereka lakukan sebagai pembunuh. Dengan tetap berada di Exorcist Mountain Pass, pembangkit tenaga listrik ini tidak dapat memiliki banyak kegunaan, dan hanya dapat berdiri berlawanan dengan musuh. Tapi mereka adalah pembunuh, bukan penyihir, dan untuk alasan ini, bahkan pembunuh pahlawan dari langkah ke-9 tidak dapat meluncurkan mantra terlarang dalam skala besar. Jadi, mereka hanya bisa berfungsi sebagai penyergap di luar gunung Exorcist, bertindak sebagai pisau yang sangat tajam yang diarahkan ke musuh. Ini akan menjadi pertahanan yang jauh lebih efisien daripada jika mereka tetap berada di dalam Exorcist Mountain Pass. Merekalah yang menyalakan api besar ini, yang juga benar-benar mengosongkan cadangan makanan para iblis. Tapi ekspresi Seng Yue sangat serius. Dia telah merasakan bahwa Sitri mulai menggunakan mantra terlarang, tetapi dari belakang pasukan iblis, dia hanya melihat sosok merah muda ilusi, dan tidak dapat membedakan kemampuan yang digunakan Sitri. Seperti yang Long Hao Shen amati, mantra terlarang Sitri memang tidak lebih dari proyeksi dirinya di jalur gunung pengusir setan. Ini agar tidak mempengaruhi pasukan iblis, seseorang tidak akan terpengaruh kecuali dia berada di sisi Exorcist Mountain Pass. Pembunuh heroik, ikuti aku. Kami akan menyerang iblis berlevel tinggi dari belakang mereka. Seng Yue hampir tidak ragu memberikan perintah ini. Mereka tidak bisa membiarkan Sitri lolos begitu saja, jika tidak, Exorcist Mountain Pass akan dalam bahaya. 11 lampu bengkok memudar di udara. Kemudian dia samar-samar bisa melihat bahwa di balik 6 pilar Dewa Iblis, langit tiba-tiba mulai terlihat terdistorsi, dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat tajam yang segera mengunci 6 Dewa Iblis di tempatnya. Seolah Sitri tidak memperhatikan para pembunuh pahlawan ini, dia terus melantunkan mantranya. Sosok yang terwujud itu semakin jelas, seolah-olah versi raksasa dirinya mulai terbentuk di dunia ini. Pengaruhnya pada Exorcist Mountain Pass terus bertambah besar, saat mata para prajurit memerah. Berkat alam pembantaian cair, mereka bisa menahan mantra terlarang sampai batas tertentu, tapi sekarang, dahi cair sudah dipenuhi keringat. Tidak peduli seberapa kuat dewa yang dipilih, seberapa kuat sabit dewa kematiannya, pada akhirnya, dia mencapai batas langkah ke-7. Jika budidaya cair telah mencapai langkah ke-9, alam pembantaiannya mungkin bahkan bisa menekan mantra terlarang Sitri. Tapi ini di luar kemampuannya saat ini. Menjaga alam tetap aktif hanyalah tindakan putus asa, jika itu menghilang, para prajurit di bawah akan lebih terpengaruh. Cair menggertakkan giginya, menahan sakit. Benar, karena dia mengerti situasinya, dia tidak berani mengendur. Saya harus menekan, untuk membuatnya bertahan sejauh mungkin. Matanya tertuju ke Long Hao Shen, di sisi lain benteng Exorcist Mountain Pass. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi memiliki keyakinan yang teguh padanya. Dia pasti akan membalikkan keadaan, pasti. Suara melengking meledak dari bagian belakang 6 pilar Dewa Iblis. Di udara, celah spasial besar yang membentang lebih dari 300 meter telah muncul, memanjang ke arah Dewa Emo Iblis Sitri. Itu adalah tindakan 11 pembunuh pahlawan, serangan gabungan dengan satu tujuan, menghentikan mantra Sitri. Dia mengeluarkan ekspresi jijik, saat 5 pilar Dewa Iblis lainnya berbalik ke arah yang sama, untuk memblokir serangan untuknya. Bang, suara ledakan yang sangat mengerikan terdengar, dan retakan besar itu menyebar. 11 sosok memantul kembali pada saat yang sama,
melesat beberapa ratus meter sebelum stabil. 5 pilar Dewa Iblis bersinar dengan cahaya yang berbeda, saat mereka secara paksa menghentikan serangan 11 pembunuh. Mengapa aliansi kuil menghargai kemampuan Long Hao Shen untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis dengan sangat mahal? Itu karena selama 6.000 tahun terakhir, umat manusia tidak menemukan metode apapun untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Karena mereka menderita entah berapa banyak kerugian yang mengerikan. Semakin banyak Dewa Iblis menggunakan pilar mereka, semakin kuat kekuatan yang bisa mereka tunjukkan, dan semakin menakutkan mereka akan muncul. Bukti sempurna dari itu adalah situasi saat ini, pertahanan bersama dari 5 Dewa Iblis sudah cukup membuat 11 pembunuh pahlawan tak berdaya. Kepala, apa yang harus dilakukan? Seorang pembunuh sedang menyeka darah yang bocor dari mulutnya, saat dia bertanya pada Seng Yue. Mata Seng Yue sedikit merah. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, mantra terlarang Sitri sudah tak terbendung. Itu benar-benar tidak mungkin, dan ini adalah situasi yang paling tidak ingin dia lihat muncul. Jika mereka adalah pembangkit tenaga puncak milik kuil penyihir, mungkin mereka bisa mencoba menggunakan senjata dari mantra terlarang mereka sendiri untuk menghadapi mantra terlarang Sitri. Tapi di Temple Alliance, 2 kuil tidak bisa banyak menggunakan mantra terlarang, Assassin dan Warrior Temple. Dalam pertempuran tunggal, mereka lebih kuat, karena penguasaan dan ketangguhan dataran tinggi spiritual mereka jauh melampaui kuil penyihir, kuil spiritual, dan kuil imam. Tapi mereka tidak punya cara untuk menembus blokade pilar Dewa Iblis. Napas Seng Yue terasa sangat cepat, sebagai kepala kuil assassin, dia sudah memperkirakan hasil terburuk. Melihat sekilas ke-6 pilar Dewa Iblis, dan menggertakkan giginya, dia memberi perintah yang terasa sangat menyakitkan untuk dikeluarkan. Membunuh. Sementara mereka fokus pada mantra terlarang mereka, kami akan membantai iblis berlevel tinggi mereka. Saya ingin melihat apakah mereka dapat membunuh orang-orang kita sebelum kita membunuh orang-orang mereka. Ini sudah merupakan pilihan terbaik yang mereka miliki. Jika mereka hanya punya pilihan lain, Seng Yue tidak akan memberikan perintah seperti itu. Saat semuanya berjalan seperti ini, mata 10 pembunuh lainnya juga memerah. Perintah ini terasa sangat sulit baginya untuk dikeluarkan. Cucunya Seng Lingxin memimpin pertempuran di dalam Exorcist Mountain Pass, sementara cicitnya memberikan segalanya untuk menahan mantra terlarang. Jika mantra terlarang Emo Demon God selesai, mereka pasti akan menanggung bebannya. Membunuh. 11 pembunuh pahlawan berteriak dengan gila-gilaan. Di bawah pengawasan terkejut para Dewa Iblis di luar Dewa Iblis Emo, mereka berubah sama seperti naga liar, menyapu jalan mereka ke bawah melalui pasukan iblis.